Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersyukur atas karunia, rahmat, inayah, hidayah Allah, sehingga dua keluarga besar, Pak Atseng Wahyudi, Ibu dan Adinda Mas Yoga ya, dan keluarga besar, juga tetangga kiri kanan, bahkan alhamdulillah saya sempat berjamaah salat asar ya. Bahkan tiba-tiba guru saya, silakan Kiai jadi imam, padahal baru ketemu. Kok tahu saya Kiai dari mana itu Pak? Dari peci ya. Juga kanggo Bapak Widodo dari Pekalongan ya Pak, beserta Ibu juga Ananda Amelia, dan pengatur acara kayaknya ustazah tadi ya, Bu Hidayah, Bu Haja Hidayah, karena gaya bicaranya sama dengan saya ya. Cuma dia halus, saya kasar. Dan keluarga besarnya semoga berkah. Dan tak lupa untuk adik saya Usman yang telah berkenan mempertemukan saya dengan Pak Atseng Wahyudi dan jamaah dan Pak Widodo untuk menyampaikan zikir dan doa. Namun insya Allah zikir dan doanya nanti di ujung saja. Kita tausiah aja dulu ya Pak ya. Bapak-bapak yang sudah lama, Pak mau dengar lagi ceramah nikah Pak, untuk pembaharuan. Ceramahnya bukan itunya, amalannya bukan. Saya tidak suka berbelit-belit, to the point aja. Untuk Ananda Mas Yoga, Ananda Amel, putri tercinta, putra tercinta Pak Atseng Wahyudi, Pak Widodo beserta Ibu, dalam nikah ini tidak boleh kita permainkan. Bahkan saat mau nikah, bahkan saat mungkin kita mau pacaran kali ya, suka tidak suka memang pacaran tuh berjalan. Tapi insya Allah lah Yoga sama Amelia pacaran yang islami. Insya mau pacaran aja wudhu dulu dari rumah ya. Alhamdulillah. Tidak boleh dipermainkan. Bahkan luconan pun tidak boleh, kata para ulama. Kenapa? Nikah itu ibadah. Ibadah itu tujuannya adalah ridho Allah. Kullu ibadah mardatillah. Semua ibadah tujuannya ridha Allah. Salatnya, puasanya, zakatnya, bahkan tausiahnya, hadirnya kita di sini insyaallah ibadah. Dalam fikih ada yang mahdoh, ghairu mahdoh, ada yang khusus, ada yang umum. Kita hadir juga hari ini ibadah insyaallah, karena ta'lim, karena mengaji, karena zikir, karena silaturahim. Cek orang Sunda mah rek ngadedel ku doa kanggo Yoga sareng Neng Amel dina raraga pernikahan aya dina ridho Allah. Eta nu utama. Karena ibadah tadi tujuannya adalah mardhatillah, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dalam ibadah ada tata caranya. Kalau bahasa fikih mengatakannya kaifiyat. Wudu ada caranya berwudu. Tayamum ada caranya tayamum. Salat ada caranya salat. Haji umroh juga ada caranya. Semua ibadah ada kaifiyat. Termasuk nikah. Karena ini belum nikahnya, udah apa belum? Oh sudah. Karena sudah nikahnya, maka penguatan, ya, kembali diingatkan. Saya yakin Mas Yoga, karena Jawa Mas ya, kalau di Sunda AA, ya, siap. Kalau Neng Amelia Sunda, Jawa juga berarti. Nggak bisa juga kan. Ananda aja lah, Ananda Amel ya. Masya Allah, saya yakin sudah baca buku. Saya yakin sudah ikut mendengarkan bekal-bekal pernikahan, baik dari ceramah langsung atau media elektronika. Sekarang tuh kalau klik YouTube ada Adi Hidayat, ya, ada Ustadz Abdus Somad. Juga ada yang terbaru Ajengan Usman dari Bekasi Utara. Insya Allah. Tahu Usman yang mana itu? Pokoknya namanya sama. AA Usman. Insya Allah. Ya, sekarang mudah. Nah, tinggal mengamalkan dan saya hanya mengingatkan. Kalau sudah menjadi biduk rumah tangga, kalau kita sudah dalam kehidupan berumah tangga, maka akan terjadi hubungan harmoniskah atau tidak, kuatkah atau tidak, berkahkah atau tidak. Maka kalau ingin kuat, maka kalau ingin berkah, maka kalau ingin ada dalam rahmat Allah, inayah, hidayah Allah, tahan dengan berbagai gelombang kehidupan, lebih-lebih ya, kita sudah memasuki 2022. Saya tuh kemarin bikin puisi tentang 2020 dan 2021. Di mana saat awal pandemi dan berlalunya pandemi hampir 2 tahun. Bahkan menginjakan di awal 1 Januari 2022 juga beritanya ada yang gak enak-enak juga, Pak. Jamaah umroh Malaysia katanya tidak akan dikirimkan lagi. Kunaon atuh cenah? Tak kena deui ku eta atuh ku si Covid. Nah si Covid teh meni ese-ese teuing atuh nyingkah teh ti bumi ieu teh. Ya. Ibu tak tahu bahasa Sunda, Bu? Enggak, wayahna we. Ini baru saja pengurus-pengurus travel uji coba berangkat ke tanah suci untuk umroh, bukan jamaah, Pak. Baru Pak direkturnya saja berangkat uji coba sama Kementerian Agama. Sampai Jeddah, sampai Mekah, beres tawaf, Saudi mengumumkan kemarin Kamis sore, Jumat tanggal 30 Desember 2021, 2 masjid besar di dunia, 2 kota suci di dunia yang ada masjid suci itu kembali prokes. Tuh nyeri hati baca tenoknya bahasa Indonesia, nyeri hati teh sakit hati. Saya pembimbing haji, Bu, dari tahun 2000 sama Aus. Udah ngiklanin hayu umrah, datang deh nuk itu jempet deui ngiklan itu saya teh. Teu berani. Nah, dalam kehidupan yang seperti ini Mas Yoga, Ananda Amelia, tidak mudah hidup. Tidak mudah dalam menggayuh kehidupan rumah tangga. Maka bekalnya hiji, cek orang Sunda. 1 kata orang Indonesia. Suiji kata orang Pekalongan. Number 1 kata orang Amerika. Wahid kata orang Arab. Hiji cek orang Ciledug. Bawa Ciledug besi ngambek. 1A, Mas Yoga. Ikhlas. Neng Amelia ikhlas. Kira-kira kalau saya tanya ikhlas gak sekarang nikah sama Mas Yoga? Udah kan nikahnya? Udah belum? Oh udah ya. Mas Yoga ikhlas? Alhamdulillah. Bapak ibu orang tuanya ikhlas?
punya mantu Mas Yoga, punya mantu Ananda Amel. Ikhlas ya? Bapak-bapak ikhlas? Ikhlas. Ibu Sajahidah ikhlas? Alhamdulillah ikhlas. Ikhlas. Nikah itu ibadah. Asas dasar daripada ibadah itu adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidaklah diperintahkan kita dalam melaksanakan ketaatan di dalam beragama, termasuk di dalam nikah, kecuali semata-mata karena Allah. Mas Yoga, kalau sudah karena Allah, jujur ya, nikah tuh karena cantiknya Ananda Amel bukan? Jujur aja, jujur. Iya, harusnya mah iya jawabannya. Jujur kan saya tanya. Ananda Amel karena gantengnya, jujur aja, jujur. Enggak juga. Iya, secara fitrawi mungkin iya, mungkin tidak. Tetapi karena sudah punya ilmu, sudah punya bekal, tidak itu yang utama. Ya. Yang utama apa? Rasulullah pernah menasihatkan tunkahul mar'ah, Mas Yoga, li arba'in. Nikah di perempuan itu sebab papat. Ya. Nikah di perempuan itu karena sebab 4. Yang pertama Nabi nyebut li jamaliha, karena cantiknya. Ya, karena kita suka, seneng secara fitrah lihat yang bagus-bagus, yang indah-indah itu nggak munafik. Ya, tidak boleh munafik. Termasuk cantik, termasuk ganteng, dan tidak disalahkan oleh agama juga. Kemudian karena hartanya, kemudian karena keturunannya, kemudian pilihlah yang beragama. Sehingga tadi jawab, enggak, bukan karena cantiknya. Saya udah tahu jawabannya sekarang. Bukan karena gantengnya. Ternyata Ananda Amel sama Mas Yoga karena akhlaknya. Laras nih? Laras? Kalau karena akhlak, yang cantik makin cantik, yang ganteng makin ganteng. Yang kurang cantik kelihatannya cantik, yang kurang ganteng kelihatannya tampan. Karena akhlak. Berbeda dengan make up. Kecantikan karena akhlak itu lahir batin. Maka ini modal utama untuk mengarungi kehidupan dalam rumah tangga. Untuk menghadapi apa? Menghadapi berbagai macam rintangan. Karena rumah tangga itu bagaikan samudra, Pak. Kemarin teman-teman saya, mohon maaf, yang ikut apa itu Muktamar NU, yang baru naik kapal gede. Nyebut lagi kapal gede, orang Garut kan Bapak? Di Garut tuh habis teman-teman pondok pesantren Pak ke Lampung Muktamar NU. Ada ngomongnya tadi, alhamdulillah saya baru lihat kapal gede. Maksudnya kapal laut, disebutnya kapal gede, orang kampung. Ternyata ada badai, ada gelombang, itu baru sedikit. Apalagi kalau Samudra Hindia. Kemarin aja baru digoncang di Sukawening Pak sama banjir. Daerah saya itu 50 tahun gak pernah banjir bandang, Pak Garut Sukawening. Kemarin hujan sebentar banjir, habis itu rumah. Itulah badai. Kehidupan juga demikian Mas Yoga, Ananda Amel. Badainya apa? Mungkin ketidakcocokan terasa, mungkin. Dulu kelihatan indah, sekarang kok enggak. Dulu kelihatan api, kok sekarang enggak. Karena mulai ada badai. Maka kata Nasidaria, duhai senangnya pengantin baru. Ayo beda, Kadir, sini. La. Duduk bersanding bagaikan. Beda nggak bantuin. Bagaikan ratu, katanya begitu. Raja sehari. Lewat 1 minggu, lewat 1 bulan, lewat 1 tahun, lolos. Tapi 1 tahun berikutnya mulai. Mas Yoga,
Neng hati-hati. Maka perkuat kunaon ibadah. Maka kedua setelah ikhlas, amalkan ibadah. Neng Amelia, sholat yang 5 waktu. Mas Yoga juga sholat yang 5 waktu. Perkuat dengan sholat sunnah rawatib. Mudah-mudahan bisa duha, mudah-mudahan bisa tahajud. Lengkapi dengan zikir doa yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Memperkuat batin kita. Suami sholat, istri sholat. Suami sabar, istri sabar. Suami doa, istri doa. Ini kekuatan dalam membina rumah tangga. Apalagi zaman sekarang. Ibadah ya nengnya. Bahkan melayani suami juga ibadah. Bikin kopinya, bikin tehnya, ya, menyiapkan pergi ke kantornya, pulang dari kantor disambut dengan senyum manis, sudah mandi, sudah wangi, sudah rapi, itu ibadah. Ibadah itu, Pak. Jangan sampai suami kesel, macet di Bekasi, panas cuaca, hujan besar, sampai rumah istri belum mandi, pakai anduk yang 3 hari belum dicuci. Kira-kira seneng gak suaminya? Ini juga hal yang kecil tapi harus diperhatikan ini. Siapa yang senang suaminya melihat istrinya karena al-haknya, maka istri yang model begitu adalah istri yang soleha. Pantas kata Nabi, ad-dunya mata wa khairul mata'iha al-mar'atus soleha. Dunia itu perhiasan, tapi sebaik-baiknya perhiasan istri yang hanya istri saleha. Ayo Pak. Perhiasan dunia. Sapotong wae lah nyanyi namanya. Kata Oma Irama juga begitu. Istri yang Neng, pingin jadi istri saleha? 3 syarat tentang gampang. Hiji, idana dorta sarrotka. Bila suami melihatmu bahagia, jaga. Jangan sampai suami kecewa, kesel lihat Neng Amelia. Kenapa kesel? Mungkin ada yang kurang baik dan kita perbaiki. Dilihat suami menyenangkan, itu tanda-tanda istri yang soleha. Yang tanya, mau saja idal laras sebut saja laras. Laras. Jika suami tidak ada di rumah, jaga kehormatan kita. Jangan sembarang memasukkan kumbang. Oh, kumbang bahaya, Pak. Bahaya kumbang ya. Jangan ya. Sekarang kumbang gak masuk di rumah, di Facebook, di Messenger, di story WhatsApp. Ayo nama lain cegah nu baheula mah beneran atuh ka iman lain mah lain. Nah, bahasa Indonesia naon? Nyesel saya kawin sama dia, geuning gitunya, datangnya ka bogoh nu baheula, pacar yang dulu, makanya nikah sama aku. Gitu tuh di Facebook teh. Terjadilah. Neng, tong main Facebook ya. Jangan main Facebook. Main boleh tapi yang positif, gak apa-apa. Story WhatsApp gak apa-apa, tapi yang positif. Kadang kita mau terbalik Bu, zaman sekarang ngadepin tukang sayur, ibu-ibu rapi banget. Belum datang aja udah mandi Pak. Tahu di Bekasi udah gak beda sama di Garut di sini. Suami datang dari kantor belum mandi, tukang sayur belum datang udah mandi. Bukan di sini. Naik ojek pagi atuh takut jatuh cenah. Pantatnya udah dikitukeun tah. Bari jeung suami meuleuh. Terbalik zaman ayeuna mah Bu. Jeung tukang ojek akrab. Bari ka mana Ibu? Ka pasar. Atuh urang jalan ke sini. Lewat yang 7. Neng, eta mah contoh anu dihanapnya. Neng mah moal insyaallah lah. Neng mah salehah leres. Nah, nu katilu suami gak ada, jaga harta dan anaknya. Ini ciri istri yang soleha. Ibadah yang kedua ya. Yang ketiga, akhlak.
Bekal rumah tangga itu akhlak, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah nyebut Khadijah. Jahasin tukang tempe di rumah, nggak pernah. Aisyah sah tukang minyak, nggak pernah, Pak. Manggilnya apa? Ya Habibati. Walaupun Siti Khadijah sudah wafat, artinya apa? Wahai dambaan hatiku, Rasulullah. Sampai Siti Aisyah itu cemburu. Ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengganti dengan aku yang lebih muda, lebih cantik? Jawab Rasul, demi Allah, tidak ada yang lebih baik kecuali Habibati Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena pelayanannya. Kenapa? Karena sayangnya. Saat kafir Quraisy mengkhianati, bahkan mau membunuh Siti Khadijah terdepan dengan hartanya. Saat Nabi Muhammad menangis pulang dari Isra dan Mi'raj, saat Nabi Muhammad menangis diejek sama Abu Jahal, Khadijah terdepan. Sehingga hartanya habis digunakan untuk dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sehingga seandainya Siti Khadijah tidak wafat, Rasul tidak nikah lagi. Hei para ustad, ieu macan paeh pamajikan geus kawin deui, turutan abah syukur hiji cukup. Tuh ini mah belum maot, istri pertama geus pada nikah lagi, ada yang ngumpet lagi. Ikutin, kalau ingin ikutin Nabi, wafat dulu istrinya. Tapi jangan doa. Ambil ustad, tolong zikirkan ustad biar istri saya wafat. Kenapa? Kesel sama akhlaknya. Dah, kesel sama akhlaknya katanya. Bukan. Ya, istri Nabi pun tidak pernah nyebut mat tukang beca itu mah, Pak. Tapi ya Rasulullah. Sahabat Nabi juga ya Rasulullah. Tabi'in juga ya Rasulullah. Malaikat juga ya Rasulullah. Bahkan Allah yang menciptakan Nabi ya Rasul. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Tidak ala Muhammad. Tidak ala Muhammad, Pak. Makanya kita dianjurkan bersolawat, mengagungkan Rasul. Ya, Maulid itu tandanya mengagungkan Nabi, bukan karena semata-mata tidak ada perintah Nabi, bukan, mengagungkan Nabi pun Maulid. Kenapa ya Rasul puasa Senin Kemis? Karena itu hari kelahiranku, maka aku peringati Maulid. Jadi Nabi juga memperingati Maulid, Pak, dengan puasa Senin Kemis. Nah, kita AA Yoga, Mas Yoga, Neng Amelia, ya. Jadi nah sekarang mau manggilnya apa nih? Yang sudah beberapa hari nikah, manggilnya apa nih? Ke AA? Beb. Ayang Beb. Oh, Ayang Beb. Ada Arabnya, ada Sundanya itu mah. Ayang Beb. Ayang Beb. Terus? Ayang. Oh, sayang. Ayang. Kenapa S-nya dihilangkan nih? Kok jadi Ayang? Sayang, cakep. Yoga, sini jangan. Kualat, malaikat melaknat dari pagi sampai pagi kalau istri nyebut nama suaminya dengan namanya. Rahmat syukur, kur ayam yang nyamperin. AA dong, AA. Ye, lagi capek juga langsung enak aja. Ayah, Mas Yoga ke Neng nyebut apa? Ayang juga, ayang-ayangan. Ayang-ayangan, cakep. Yang manis siapa yang punya? Kata Mas Yoga, yang punya, yang bertanya, yang tampan, balikin dong. Siapa yang punya, yang bertanya. Nah, ini kalimat ini sampai kiamat. Ya nih, kamu milikku, aku milikmu. Nah, Janeng ya, Neng sampai kiamatnya. Akhlak ya. Nah, kalau nanti suaminya jadi jenderal, ikutin istri Nabi. Ya jenderal, cakep. Nah, yang RT, ya RT. Ya Hansip. Tapi itu bagus daripada med sini med, keno sini keno, kualat yang begitu menjangan. Jangan nyebut nama, panggil sebutan yang tersayang, yang bikin hatinya retak, semakin cinta kepadanya. Gitu, Neng.
Bagaikan lagi pacaran di bawah pohon, angin sepoi-sepoi. Tidak ada yang lebih cantik kecuali kamu. Cek. Naris punya anak 4, kayak neneknya udah punya anak 4. Ngeselecak dikekecek kula laki, kusalaki kayak neneknya. Kata ya Allah, dolim suami yang gitu, gak akan masuk surga. Istri akan mendakwah kepada ya Allah, dia nyebut nenekku, padahal neneknya yang ridho kawin sama aku, masukkan ke neraka. Maka jangan coba-coba nyalakan nenek, kakek, bapak, ayah, ustaz, guru, jangan. Karena jodoh itu adalah takdir Allah, bukan nenek, takdir Allah. Gitu ya, ah. Yang terakhir, musyawarah. Terakhir, Pak. Kan janji 20 menit, udah lebih ini juga. Musyawarah, Kalau musyawarah itu panjang ceritanya, tapi saya punya cerita di Karawang, Pak. Suami mantan santri, istrinya mantan santri, berarti punya ilmu agama. Kehidupan rumah tangga 2 tahun berjalan, alhamdulillah. Pada masuk kelimanya baru godaan datang, Pak. Karena suaminya petani, istrinya pedagang, tapi suami pedagang yang jujur. Suatu hari suaminya kasihan lihat istrinya, mama kenapa anting gak dipakai? Kan gak ada, sebelah hilang, Pak. Oh iya. Suami juga cerita, Papa, kenapa sepeda gak pernah dipakai? Kan gak ada bannya sebelah. Oh iya. Sama-sama kasihan, sama-sama sayang. Istrinya berangkat ke pasar, suaminya ke kota, beda waktu, gak ngomong. Untuk apa? Istrinya jual anting sebelah, beli ban sebelah. Ibu ketawa duluan, udah tahu ya. Gak saya lanjutin deh, Bu. Udah tahu ya, Bu ya? Ibu udah tahu. Suaminya berangkat ke kota untuk apa? Jual ban sebelah, beli anting sebelah. Akhirnya cuma beda posisi. Nyai sini, Akang tuh sayang banget sama Nyai. Anting gak pernah dipakai, nih Aa beliin. Nyainya tuh hanya narik napas. Saya juga dari pasar, jual anting sebelah, beli ban sebelah. Ujungnya beda posisi. Akhirnya untung karena soalnya pakai kekep ayang gung. Kalau soleh tuh gak ada marah nih. Suami kurang ngasih duitnya. Kenapa? Karena zaman pandemi mah sama presiden dikurangin gaji kita terus, Pak. Kudu sabar. Kenapa gak gaji mah masih mending kayak dapat bulan. Kalau modal saya 2 tahun nganggur, travel ditutup. Pak, nggak ada yang menutup haji umroh kecuali si Covid. Berani Covid itu. Gak pandang habib, gak pandang ulama, gak pandang kiai. Model saya apa lagi? Kok Covid mah eleh. Eureun Indonesia jangan umrah, berhenti, Pak. Bukan Raja Abdullah yang nyuruh si Covid. Sekarang Covid nyuruh lagi di awal Januari. Eureun deui umrah, berhenti lagi. Covid. Maka amalin ya Covid 3 kali. Tapi orang beriman, wa ma qadarullah khair, apa yang Allah takdirkan itu lebih baik. Wa ma qadarullah khair. Musyawarah nih kalau ada apa-apa yang ya. Tolong jangan musyawarah sama mantan pacar. Ya, jangan ya. Jangan curhat sama mantan pacar. Karena berawal dari situ, berawal dari mata datangnya rasa cinta. Lagu popnya, Pak. Jangan hati-hati. Ya, musyawarah sama Pak Aceh Wahyudi. Musyawarah sama Pak Widodo. Musyawarah sama siapa? Ajengan Usman. Musyawarah sama siapa? Orang yang dituakan. Ini hidup mengapa begini? Bagaimana solusinya? Insya Allah akan ada solusi. Jadi 4 bekal rumah tangga: ikhlas, ibadah, akhlak, musyawarah. Insya Allah dalam menggapai rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah. Ala hadihnya walikulli niyatin salihah wal yahdartin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.